Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan daerah Muhammadiyah Pekanbaru, dalam hal ini dihadiri oleh Adinda Apandi, Ketua KNPI atau yang mewakili, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia, Ketua Umum DPD IMM nampak hadir Alpin, Ketua PCIMM Kota Pekanbaru Rahmatul Aufa beserta pengurus yang baru dilantik, Ketua Ortom Sekota Pekanbaru, Ketua Cipayung Plus Sekota Pekanbaru, BEM Umri Raihan di Fayo Hutapea, dan seluruh ormawa Umri yang hadir, pimpinan komisariat IMM Sekota Pekanbaru. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada yang baru dilantik, yaitu Rahmatul Aufa dan kawan-kawan. Semoga IMM ke depan bisa lebih baik daripada yang lalu. Kemudian izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada IMM yang lalu yang sudah banyak membuat program-program. Mudah-mudahan apa yang Anda lakukan di IMM itu akan dibalasi oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Para imawan dan imawati yang berbahagia, saya resmi jadi anggota IMM di Komisariat Agus Salim, Fakultas Usuluddin IAIN Imam Bonjol pada 1 September 1990. Siapa yang udah lahir pada waktu itu di sini? Jadi Anda nggak usah ngomong tentang IMM dengan saya. Sebelum Anda lahir saya sudah jadi IMM. 1 September itu ada nama acaranya Mabita. Sekarang udah nggak ada lagi mungkin ya, Mabita, masa pembimbing anggota. Itu biasanya hari Jumat dimulai, diakhiri hari Senin subuh ya. Setelah itu 6 bulan kemudian orang yang lulus Mabita baru bisa mengikuti DAD waktu itu. Tapi sekarang saya nggak tahu apakah Mabita itu sudah masih ada atau tidak. Wallahu a'lam bishawab itu. Imawan dan imawati yang saya muliakan, PDM dan hadirin dan hadirat yang berbahagia. Seminggu yang lalu saya diundang menghadiri 41 Convocation of International Islamic University di Malaysia. Kebetulan 2 orang anak saya yang dua-duanya IMM di Malaysia wisuda. Tanggal 7 abangnya yang master wisuda, saya disuruh tampil ke depan, duduk bersama senat IIUM
pakai jubah umri. Tanggal 9 adiknya yang S1 juga wisuda, saya disuruh pakai jubah dan duduk bersama-sama senat IAIUM, tapi jubahnya jubah umam. Kebetulan yang duduk di sebelah saya itu wakil rektor yang dulu pernah menjadi dekan Fakultas Kedokteran. Kami bicara tentang banyak hal, tapi ada satu yang membuat saya malu ketika berbicara dengan Profesor Samsul namanya. Kapan kita mengadakan MOU antara Fakultas Kedokteran IAIUM yang berkampus di Kuantan dengan Fakultas Kedokteran UIN, Fakultas Kedokteran UMRI. Saya bilang anytime, from bottom of my heart, I would like to express my appreciation. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin mengucapkan terima kasih. Andai kata Pak Profesor mau bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran UMRI. Saya tanya, apa keistimewaan Fakultas Kedokteran IAIUM? Dia ceritalah banyak hal. Tapi ada satu yang membuat saya terkejut. Mereka punya klinik khusus merawat orang-orang yang terlibat di dunia LGBT. Jadi LGBT itu dirawat dari segi medis, dirawat dari segi psikologis, dan mesti dirawat dari segi spiritualis. Banyak yang sadar, saya bilang, oh banyak sekali. Begitu mereka sadar, mereka ingin membuka implan yang ada di dada mereka, agar dada mereka yang laki-laki normal kembali. Ada yang sudah terlanjur operasi penggantian kelamin. Begitu taubat, dia ingin kembali kepada asal. Tapi dokter akan menentukan itu membahayakan jiwanya atau tidak. Ternyata mengembalikan itu lebih rumit daripada menukar. Tapi Fakultas Kedokteran IAIUM itu langsung bekerja sama dengan Baitul Mal. Kalau kita Basnasnya, bagi orang-orang yang taubat dan mau mengeluarkan implan, mengembalikan kelamin kepada yang asal, itu ditanggung oleh Baitul Mal. Saya juga harus berpikir, kalau itu kita buat di Pekanbaru, penggantian-penggantian itu ditanggung BPJS atau tidak? Itu tentu susah. Yang membuat saya malu bukan di situ. Profesor Samsul ngomong dengan saya, yang paling banyak berobat ke klinik mereka adalah orang Indonesia. Dan mayoritas orang Indonesia yang datang ke klinik mereka itu berasal dari Riau, khususnya Pekanbaru. Sehingga mereka sekarang buat klinik di Batam. Karena kalau seluruhnya ke Kuantan itu terlalu jauh, mereka buat di Batam. Pertanyaannya, mereka merangkul orang yang tersesat di jalannya dengan cara yang sangat humanis. Tidak dimaki-maki, tidak diejek-ejek, tidak ditakut-takuti dengan neraka. Tapi didekati secara medis, diadakan counseling, pendekatan secara psikologis,
dan hatinya dilembutkan dengan pendekatan spiritualis. Pertanyaannya, apakah IMM sudah punya konsep tentang hal itu? Padahal menurut berita-berita yang kita dengar, kasus LGBT itu luar biasa banyaknya di Pekanbaru. Bahkan konon kabarnya Rumbai menjadi pusat LGBT untuk Pekanbaru. Kita sudah punya konsep belum? Apakah kita termasuk yang hanya pandai marah-marah? Atau justru yang tidak peduli sama sekali? Sampailah kelak Pekanbaru ini akan menjadi bumi Sodom seperti umat Nabi Lut yang dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi organisasi yang bisa bertahan itu adalah organisasi yang mampu menghadapi perubahan. Ketika organisasi itu tidak mampu menghadapi perubahan zaman, maka organisasi itu hanya tinggal kepingan sejarah pada zaman lalu. Dia tidak punya tempat di zaman depan. Maka para imawan dan imawati sudah harus berpikir untuk menjadikan IMM sebagai organisasi yang lahir di masa lalu, ada di masa kini, dan cemerlang di masa depan. Kalau tidak, Anda hanya tinggal menjadi kepingan-kepingan sejarah. From where we can start? Dari mana kita mulai? Saya menawarkan kepada Alpin bahwasanya kemajuan IMM itu harus dimulai dari Umri. Dalam salah satu telepon saya tanya dia, kita punya mahasiswa baru 3.000, berapa persen Anda mampu memerahkan Umri? Saya pikir dia bilang 10%, tapi dia janji dengan saya 20%. 20% dari 3.000, potong yang beragama Kristen lebih kurang 300, anggaplah 2.000 sajalah. Artinya di tahun 2026 harus ada 400 anggota baru, yang 400 imawan dan imawati. Kalau tidak dapat 400, maka Alpin jangan coba-coba datang ke ruangan rektor lagi. Jadi saya sampaikan kepada Anda, kalau sampai akhir 2026 Anda tidak punya 400 imawan dan imawati yang baru, saya hanya berdoa kepada Allah supaya saya jangan mati dan Anda tidak perlu lahir lagi. Anda hanya ada untuk membuat malu kami semua. Itu camkan itu. Kita mulai dari Umri. Saya bangga dan ingin mendengar IMM itu menjadi Center for Excellence. Ketika ada wisuda, mahasiswa terbaik itu harus IMM. Ketika ada perlombaan-perlombaan, pemenangnya adalah IMM. Ketika ada gerakan subuh berjamaah di Masjid Darul Hikmah, yang memprakarsai adalah IMM. Tapi hari ini yang saya dengar baru, yang banyak merokok di kantin Umri itu IMM. Kalau dapat saya, jangan Anda takut, jangan Anda terkejut. Kalau puntung rokok itu saya letakkan ke kening Anda, karena Anda IMM. Terkecuali kalau IMM berani meminta majelis tarjih untuk mencabut keputusan tarjihnya. Jadi ketika Anda pakai jaket merah, Anda sudah punya kewajiban besar untuk menjadi akademisi yang berakhlak mulia, untuk melaksanakan tujuan akhir
dari Muhammadiyah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi dimulai dari sini. Sehingga di Indonesia ini ketika orang mau bertanya, mana miniatur IMM yang sesungguhnya, orang akan menjawab, lihatlah UMRI. Semua gerakan yang ada di UMRI itu muncul dari IMM. Coba Anda hidupkan itu. Saya nggak tahu, bulan puasa ini kita mengadakan musabaqah hifdzil Quran sedunia. Kita undang sebagian dari Afrika, yang lalu kita udah Asia Tenggara, yang sekarang ini sedunia. Saya nggak tahu apakah anak IMM ada yang tampil di situ. Siapa kira-kira anak IMM yang hafal 30 juz atau hanya sekedar hafal juz tomat dan juz pokat saja? Itu yang harus kita pikirkan ke depan itu. Jadi para imawan dan imawati, kalau Anda ingin berhasil, Anda mau tidak mau harus memahami triple H. The first H is head, the second H is heart, and the last H is head. Head is knowledge, science, visions. The source of knowledge, the source of visions, the source of science in the head. But we strongly need second H, heart. Inside the heart is ideology. Inside the heart is belief. Why belief is very important for our life? Because if you lose your money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your ideology, you lose everything. Cuman ilmu saja tidak cukup, harus ada iman. Iman saja dengan ilmu itu harus dilengkapi dengan the last H. Itu yang disebut dengan head. Keterampilan. Saya bangga sekali ketua IMM-nya bagus sekali berbahasa Inggris. Yang saya ragui, she is the only one. Yang saya takutkan itu, ketua IMM-nya bisa bahasa Inggris, tapi she is the only one. Hanya satu-satunya yang bisa berbahasa Inggris, yang jadi masalah. Maka virus itu harus disebarkan. Kalau perlu, IMM di tiap-tiap komisariat punya program berbahasa hari, berbahasa asing. Mungkin Senin bahasa Inggris, Jumat bahasa Arab. Sehingga kalau ada debat-debat internasional yang mengisinya adalah anak-anak IMM. Dan saya selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malaysia sangat mengalu-alukan anak-anak IMM yang bisa berbahasa Inggris mau melanjutkan S3-nya di sana. Kalau ada anak IMM yang mau, maka saya akan memberikan full scholarship untuk dia. Apalagi yang bisa silat. Sebab Majelis Fatwa Negeri Perlis sudah melakukan penelitian selama 4 bulan tentang tapak suci. Hasil dari keputusan Majelis Fatwa mereka menyatakan tapak suci bersih dari unsur kesyirikan. Dan tapak suci akan dijadikan satu-satunya silat yang diajarkan di seluruh sekolah-sekolah di Perlis. Jadi kalau ada anak IMM yang juga bisa tapak suci, wah itu kuliah di Perlis besok tidak mengeluarkan duit, tapi akan membawa duit pulang.
Karena setiap guru silat itu akan mendapatkan honor yang menurut saya sangat luar biasa. Jadi hal-hal yang seperti ini yang seharusnya kita kembangkan. Jadi kepada Imawati kita, Rahmatul Aufa, we are proud of you. Kita bangga dengan kemampuan Anda berbahasa Inggris, tapi jangan Anda sendiri. Anda harus bisa menyebarkan virus itu kepada yang lain. Sehingga betapa bangganya kami, andai kata anak-anak IMM datang ke kantor rektor, dia tidak menggunakan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Ocu, tapi dia justru menggunakan bahasa Inggris. Saya juga sudah mulai berpikir-pikir untuk tahun-tahun ke depan, saya tidak akan berbahasa Indonesia dengan anak-anak IMM. Anak-anak IMM kalau datang ke kantor saya pakai bahasa Indonesia, saya tidak akan melayaninya. Oleh karena itu, sebelum datang ke kantor rektor, pelajarilah conversation di rumah sehari sebelumnya. Kalau tidak saya terima. Standar IMM harus lebih tinggi dari mahasiswa yang lain. Sebab Anda adalah miniatur dari kader Muhammadiyah ke depan. Terakhir, tolong buat kami bangga dengan Anda semua. Tapi kalau keberadaan Anda membuat kami sakit kepala, wah itu masalah. Tapi kalau prestasi, wah, anak IMM yang megang, wah itu luar biasa itu. Saya teringat itu ketika kami masih di IMM tahun-tahun 90-an itu, kami bikin program yang dulu itu kami anggap beban, tapi sekarang terasa manisnya itu. Apa tanda anak IMM? Jam 9, jam 10 pasti duha di masjid kampus. Apa tanda anak IMM? Senin dan Kamis pasti puasa sunat. Dan kami dulu punya piala besar. Kalau Imawan dan Imawati menikah, maka piala itu diletakkan di rumah mereka. Itu. Jadi sampai begitu detailnya kita menjaga, kita punya in-group ya. Sampai pernikahan Imawan dan Imawati itu kita anggap menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan banyak sekali yang menempuh jalan itu. Dan kalau itu bisa dilaksanakan di Umri, luar biasa sekali. Kalau ada Imawan dan Imawati yang menikah di Umri, maka biaya pernikahannya di KUA itu ditanggung oleh rektor. Dan 3 hari kita gratiskan bulan madu di Malaysia. Tapi tinggalnya di asrama mahasiswa. Ya, nggak ada masalah gitu kan. Kalau bukan kita yang meraihkan, kita siapa lagi? Sebab kalau Imawan dan Imawati menikah, maka yakinlah anak-anaknya sudah punya bibit biologis Muhammadiyah. Bibit biologis diasah baik-baik, maka dia akan menjadi bibit ideologis. Akhirnya kepada Imawati Rahmatul Aufa, selalulah berkoordinasi dengan Imawan Alpin gitu, agar sinkron antara program-program Kota Madya dan provinsi. Kalau sudah sinkron itu, Anda akan banyak bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dipikirkan sebelumnya. Kalau di dunia kita itu kan bentuknya macam piramid itu. Semakin tinggi jenjang kepengurusan, misalnya pimpinan pusat itu konsepnya lebih besar,
aktualisasinya lebih kecil. Ya. Kalau dia di level provinsi, daerah itu kan, maka 50-50, konsepnya 50, yang sifat teknisnya 50. Tapi kalau di sifat cabang itu lebih banyak teknisnya daripada konsepnya. Jadi konsepnya dimatangkan di provinsi, di daerah, maka itu dilaksanakan pada level cabang. Kalau di ranting itu sudah, kalau komisariat itu sudah betul-betul sebagai pekerja. Artinya mereka hanya 25% berdiskusi tentang konsep, tapi 75% sudah melaksanakan aktivitas. Jadi kalau udah sinkron itu enak sekali. Ya. Saya teringat itu, kita harus meniru Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan itu punya sekolah di kampungnya di Laguboti, namanya Del Institute. Dia punya apa namanya itu, Del Foundation. Del Foundation itu SMA yang dikelola seperti pondok pesantren. Bahasa pengantarnya Indonesia, Inggris dan Jerman. Guru-gurunya banyak dari Jerman. Target mereka itu bukan UI, bukan ITB, bukan UGM. Target mereka itu Harvard, Cambridge, Leiden. Sehingga orang yang tamat ke situ memang keluar semua. Dan lebih kurang sekian puluh persen dari alumninya itu masuk ke Akabri, Akmil, Akpol, macam-macam itu. Kenapa bisa langsung masuk? Karena standar sekolahnya itu teruji. Orang yang tamat dari situ memang akan lulus di Cambridge, akan lulus di Harvard, akan lulus di National University of Singapore, akan lulus di Akabri, akan lulus di Akpol. Itu udah targetnya. Itu harus ditiru. Pikiran cerdas dari orang Luhut Binsar. Sehingga alumni dari Del Foundation itu yang ada di Laguboti itu tidak ada yang tidak menjadi orang. Dia akan masuk kepada lembaga-lembaga yang memang akan menentukan di masa yang akan datang. Pertanyaannya, apakah IMM sudah siap membuat seperti itu? Ketika dia tamat UMRI, ketika dia tamat ini di kader di IMM, ketika dia mau S2, kemampuan untuk S2-nya bagus. Ketika dia mau bekerja, kemampuan untuk bekerjanya bagus. Sehingga lulusnya tidak dicantol-cantol, tidak ditarik-tarik. Anda bisa sejajarkan. Ketika dia mau jadi dosen, standar dosen di UMRI itu apa? Orang IMM standarnya harus di atas itu. Sehingga tutup mata pun dia tes, dia akan lulus. Kalau ditarik-tarik, kasihan. Ketika dia duduk di tempat itu, dia nggak bisa bikin apa-apa. Dan Anda juga kasihan, harus meletakkan sampah di UMRI yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi standar macam itu harus Anda buat. Orang yang lepas dari IMM, bahasa Inggrisnya oke, baca Qurannya bagus, ibadahnya oke, sehingga kemanapun dia pergi, memang dia layak untuk itu. Itu yang perlu Anda pikirkan. Saya yakin di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Kalau Anda betul-betul ingin melakukan, tidak ada gunung yang tinggi, tidak ada laut yang dalam, tidak ada ngarai yang luas. Anda akan sampai ke pulau cita-cita, akan sampai ke ranah harapan. Para imawan dan imawati, kami atas nama Rektor UMRI dan Rektor UMAM, we strongly support you. Jadilah yang terbaik. Tolong buat kami bangga melihat Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.